kayaknya TPS-nya tapi sebelahnya itu persis nopo kantin nggih. Itu kalau bisa mungkin geser tempatnya, dipindah aja biar nggak dekat dengan itu. Soalnya kan lokasi pembuangan sampah TPS biasanya itu banyak kayak lalat, kecoa. Itu kan nanti misal terbang ke ke kantin nanti kan bisa hinggap di makanan. Jadi makanannya nggak higienis lagi. Terus ini yang syarat ke-7 yaitu tidak menjual makanan dan minuman yang berwarna mencolok tadi dijelaskan oleh Bu Wahyu. Terus tidak menjual makanan dengan rasa tertentu kayak. Terus yang ke-9 batasi persediaan makanan cepat saji. Tadi contohnya kayak frozen food, jadi misal nggak boleh terlalu lama keluar. Terus yang ke-10 membatasi persediaan makanan ringan. Jadi makanan yang dalam kemasan kardus dikit-dikit ini juga sebaiknya dibatasi, maksudnya jangan banyak-banyak. Terus memperbanyak persediaan makanan yang berserat. Kalau ini syarat kantin sekolah sehat menurut Bepom. Menyediakan makanan yang aman serta bersih, kemudian mengajarkan cara mencuci tangan dengan baik. Produk makanan memiliki label yang jelas, melatih anak untuk membaca label informasi nilai gizi, kemudian menyuplai berbagai minuman sehat. Nah ini untuk persyaratan penjamah pangan itu tidak boleh menderita penyakit yang menular, contohnya batuk, influenza, diare. Terus jadi misal sedang sakit, sedang batuk, sebaiknya mungkin hari itu nggak berjualan biar sembuh dulu, nanti kalau sudah sembuh bisa berjualan lagi. Kemudian jika memiliki luka terbuka atau ada bisul, tutup lukanya, jangan lupa ditutup. Kemudian perilaku kerjanya itu kebersihan rambut, kuku dan pakaian, serta tidak merokok untuk yang bapak-bapak mungkin jangan merokok di sekolah. Terus jadi bisa setiap akan menjamah makanan itu cuci tangan dulu. Nah bisa malah pakai sarung tangan untuk plastik kan ada itu bisa pakai itu. Terus pakai celemek juga, kalau bisa pakai celemek dan tutup kepala biar rambutnya nggak jatuh ke makanan. Nah ini temuan dari Bepom dari tahun 2006 sampai 2010. 48% jajanan anak itu tidak memenuhi syarat keamanan pangan karena mengandung kimia yang berbahaya. Kemudian jajanan sekolah juga mengandung BTP yang melebihi batas aman serta cairan mikrobiologi. Kemudian ini 72% positif mengandung zat berbahaya, 45% adanya bakteri Escherichia coli pada makanan dan minuman yang dijaga sekolah. Terus 47,8% higien sanitasinya penjual makanannya tidak baik. 62% memiliki sanitasi yang tidak baik dari segi peralatan. Kemudian 30,4 pedagang menyajikan makanan tidak baik dan 47,8 sarana penjaga tidak baik. Nah ini tadi kebijakan kantin sekolah tadi sudah disebutkan ada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan. Terus ini tadi Kemenkes yang tadi disebutkan. Nah ini contoh kantin sehat jadi tempatnya harus bersih, terus menjual makanan yang sehat, jadi nggak yang kayak makanan yang pewarna itu juga nggak boleh dijual, sebaiknya jangan dijual.
Terus nah ini kemudian kantin di masa pandemi tidak diperbolehkan buka, tapi sih sekarang udah anu nggih, sudah boleh tidak buka, jadi harus membawa makanan sendiri. Terus jangan lupa untuk CTPS dengan air mengalir, kemudian menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 meter. Masker hanya boleh dilepaskan saat makan dan minum. Kemudian memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin. Memastikan menggunakan alat pribadi. Nah, kendala kantin sekolah biasanya lahan sama danenge, lahan. Jadi biasanya tempatnya sempit dan sempit dan kurang memadai ya. Jadi biasanya ada tempat sampah kan ya, kalau diri ada tempat sampah, terus itu juga penting. Terus tempat sampahnya tertutup, kemudian makanannya juga yang lain ada semua, ada. Nah, sekolah dengan kantin yang sudah cukup baik juga mengalami kendala untuk mempertahankan kondisi kantin agar tetap berkesinambungan. Kemudian kualitas pangan yang dijual harus ada pengawasan rutin secara kontinu sehingga tidak mengandung bahan berbahaya dan terjaga nilai gizinya. Kemudian untuk sertifikasi kantin sekolah ya, ini apa? Kalau untuk SMK udah ada sertifikat itunya belum ada ya. Berjenjang, jadi tapi sih bisa diurus. Tapi terus belum adanya kesepakatan keseragaman dalam pemberian apresiasi kantin yang sehat. Nah, ini masalah lainnya adalah terkait keberadaan pedagang di luar sekolah. Nah, ini untuk pedagang keliling ya, biasanya anak-anak itu lebih suka jajan yang di pedagang keliling yang jajanannya kurang higienis atau ya tidak merasa produk yang dijajakan tidak memenuhi standar pangan apalagi standar gizi. Dan pada akhirnya sekolah merasa taraf kesehatan peserta didik dapat terancam tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini untuk langkah-langkah mengatasi kendala ya. Sekolah bisa mengambil kebijakan jangka pendek yang difokuskan pada program edukasi kepada warga sekolah. Contohnya ini training tentang gizi sama kesehatan remaja. Kemudian mensosialisasikan kepada guru-guru yang lain tentang kegiatan TOT gizi dan kesehatan remaja. Kemudian mendiskusikan pentingnya kantin sekolah yang menyajikan makanan dan minuman yang aman, sehat dan bergizi dengan cara sosialisasi kepada guru-guru yang disisipkan ketika sedang ada berlangsung. Sosialisasi kepada peserta didik bisa disisipkan kalau pas lagi pelajaran atau kegiatan di luar kelas itu tentang pentingnya makan. Sosialisasi kepada warga sekolah tentang pentingnya sarapan setiap hari. Jadi kalau udah sarapan kan jajannya biasanya nggak terlalu banyak ya. Terus mengadakan lomba pembuatan tumpeng per kelas serta lomba majalah dinding tentang gizi seimbang. Kemudian melakukan pendekatan secara persuasif kepada pengelola kantin eksternal untuk menyediakan menu makanan dan minuman yang aman, sehat dan bergizi. Nah, untuk pengawasan kantin sekolah itu dilakukan oleh guru KKS beserta didik petugas khusus dari bagian itu juga termasuk dari kami ya, dari Puskesmas, terutama sanitarian itu juga paling enggak kami setiap tahun mengadakan inspeksi sanitasi ke sekolah. Itu selain termasuk diantaranya itu juga kantin. Paling ya kalau kami bisanya memberikan saran-saran untuk yang belum makanannya belum tertutup, paling dikasih
saran aja sih kalau dari dia saling mengingatkan. Nah ini untuk panduan pengelolaan kantin sehat. Tata tertib pengelolaan kantin yang mengatur tentang pangan yang boleh dijual dan tidak boleh dijual, kualitas bahan yang digunakan, wadah dan tempat penyajian pangan, serta kualitas peralatan yang digunakan dan juga higien sanitasi petugas kantinnya. Kemudian ketentuan pengawasan kantin, wewenang dan tanggung jawab setiap pemangku kepentingan. Oke, terima kasih.